Pace bene, masih di mea culpa. Saya menemukan ada 5 alasan, bisa ditambah, mengapa orang Katolik Batak itu kurang devosional. Soal memakai patung, menghormati benda-benda rohani, kurang. Kurang dalam praktek, kurang dalam kuantitas, dalam jumlah, dalam kualitas juga. Nah, sebelum sampai ke 5 hal ini, pernyataan soal bahwa orang Batak itu kurang devosional bisa dikritisi ya. Bisa tidak setuju, tapi beri alasan. Tapi saya melihat bahwa orang Katolik Batak, saya sengaja pakai Batak karena itu wilayah di mana saya bertumbuh, kurang devosional dalam memakai patung atau praktek-praktek devosional lainnya. Bila dibandingkan dengan Katolik dari wilayah lain di Indonesia atau Katolik dari negara lain, gitu ya. Nah, apa saja alasannya? Saya menemukan beberapa hal. Satu, saya duga, ini sebuah pemikiran, penggunaan patung sejak semula dalam karya misi itu sangat hati-hati, sangat dilakukan dengan sangat hati-hati di tengah orang Batak, karena patung sudah ada sebelumnya dalam kebudayaan setempat yang identik dengan roh-roh leluhur, dengan keyakinan-keyakinan kesukuan. Dan bila Katolik tetap memakai patung, sepertinya ada dugaan bahwa ajaran ini ajaran sinkretik, bukan kekristenan sejati, gitu ya. Nah, jadi penggunaan patung itu bisa orang salah mengerti dengan pemakaian patung dalam kebudayaan yang sudah ada. Yang kedua, Protestan bertumbuh lebih awal dan lebih cepat, lebih subur di tanah Batak sebelum datang ke Katolikan. Nah, kita tahu Protestan sebagaimana diserukan tidak memakai patung, tidak menyembah berhala. Katolik juga tidak menyembah berhala. Nah, tetapi konsep tanpa patung ini terserap juga di dalam diri orang Katolik sendiri. Meskipun dia Katolik, dalam prakteknya, cara merayakan imannya, ukuran-ukuran beriman yang ditetapkan kepadanya pada Katolik ini adalah seperti pada Protestan juga, berliturgi, berayat-ayat, berkor. Tradisi-tradisi macam ini menjadi milik Katolik juga di wilayah Batak. Lalu saya menemukan sepertinya katekese dalam misi awal dan bahkan sampai sekarang tentang devosi kepada orang-orang kudus tidak begitu digalakkan, tentang meminta doa kepada Allah dengan bantuan para kudus tertentu, lalu membuat penghormatan khusus kepada orang kudus yang dihormati di gereja itu, adanya patung dari santo santa pelindung itu, dan umat berdua di sana sepertinya kurang, gitu ya. Jadi katekesi sendiri rasanya tidak begitu dipertajam di bagian ini. Padahal ini salah satu kekuatan dari kekatolikan. Dan yang kemudian misionaris yang datang ke Indonesia itu datang dari Belanda, dan Belanda memiliki karakteristik kekatolikan yang khas, begitulah. Tidak seperti yang datang dari lebih utara dan lebih selatan dan barat, Spanyol, Portugal, Italia, yang memiliki kultur devosional lebih kuat, gitu ya. Sementara di utara barangkali lebih rasional, penyesuaiannya dengan kemajuan zaman, dengan filsafat, dengan ilmu-ilmu sekular lainnya itu lebih cepat. Ateisme juga bertumbuh lebih pesat di sana daripada di selatan, dan itu berpengaruh karena mereka lah yang membawa misi itu ke Indonesia, ke Katolikan itu, gitu ya. Akan lain ceritanya bila Portugal bermisi lebih lama, atau Spanyol atau Italia datang membawa kekatolikan ke Indonesia secara lebih khusus, gitu ya, secara lebih masif. Dan kemudian teologi tentang patung itu sehubungan dengan Protestan tadi
Itu sudah pertama dibangun oleh gerakan Protestantisme, bahwa patung itu sesat, itu penggunaan patung itu tidak sesuai dengan ajaran gereja. Nah, ini membawa pengaruh gitu ya terhadap mentalitas orang Katolik sendiri. Nah, saya sebut Katolik Batak bukan mau membuat pemecahan perbedaan, tetapi untuk melihat bagaimana skop budaya itu berpengaruh dalam menghidupi spiritualitas kekatolikan itu sendiri. Bagaimana menurutmu? Ciao.